오빠, 야야 푸바야. 야야야 푸바야, 야야야. Hai teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali bersama Winda. Setelah menjalankan kewajiban berlebaran, alangkah nikmatnya dilanjutkan dengan jalan-jalan ke tempat yang menyenangkan. Sekedar tips sederhana untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Jika kalian ingin pergi liburan ataupun minggat dari rumah, usahakan mencari tempat tujuan yang aman. Jangan pergi ke tempat yang banyak dihuni oleh vampir ataupun monster. Karena vampir dan monster itu makhluk yang sangat mengerikan. Selain tidak suka musik dangdut, tampang mereka juga jauh dari kata imut. Cerita yang dialami oleh Karto, Akira, Yumi Ngatemi, ataupun yang lainnya berikut ini, boleh dijadikan pelajaran. Bahwasanya ketika pergi camping usahakan bawa kemeja dan guling. Nirvana Island The Last 47 Days merupakan sebuah film bergenre petualangan aksi horor. Bercerita tentang perjuangan beberapa anak muda melawan puluhan vampir dan monster menakutkan. Bagaimanakah alur cerita film Nirvana The Last 47 Days selengkapnya? Mari kita saksikan. Cerita diawali dengan diperlihatkan seseorang yang sedang semaput di pantai. Dan orang itu bernama Karto. Tersadar dari pingsannya, Karto bingung melihat ke sekeliling. Merasa haus dan lapar. Tanpa pikir panjang, Karto langsung menuju ke sebuah rumah yang tak jauh dari tempat itu. Ketika sedang mengambil air terlihatlah pemandangan mengerikan. Dan tidak hanya cukup di situ, Karto melihat orang sekarat dimasukin ke dalam gentong. Pemandangan horor terus berlanjut. Karto melihat beberapa vampir sedang asyik menikmati daging segar. Seketika Karto pun histeris ketakutan. Dan teriakan Karto itulah yang membuat puluhan vampir mengamuk. Dalam situasi nyerempet-nyerempet maut, datanglah orang berkacamata menolong Karto. Setelah terjadi pergelutan sengit, akhirnya mereka bisa meloloskan diri dari kepungan vampir. Masih ngeblank dengan pengalaman aneh yang baru saja dialami, Karto berusaha untuk tenang dan menanyakan siapakah gerangan pria berwajah tampan yang selalu tertutupi mukanya itu. Dan tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba orang itu marah. Ia menghardik Karto agar secepatnya menjauh. Saat dibuka topengnya, alangkah terkejutnya Karto. Ternyata orang yang menolongnya ini adalah vampir. Seketika Karto pun histeris ketakutan. Tapi sepertinya dia vampir yang baik. Karena tidak mau ngenyot darah manusia, vampir itu lebih suka ngenyot botolan. Dan untuk diketahui, antara si vampir berkacamata dan Karto sebenarnya adalah teman. Mereka berdua serta beberapa teman lainnya telah terpisah di tempat aneh itu. Sementara itu di tempat lain, Akira bersama guru dan rekan-rekannya bergelut hebat dengan puluhan vampir. Di tempat itu juga ada kepala geng vampir sedang memantau. Dilepaskanlah beberapa monster, biar ikut nimbrung, menjajal kemampuan Akira. Tersepona dengan kemampuan bela diri Akira, si Raja Vampir itu membisiki Akira agar bergabung ke pihaknya. Raja Vampir itu menjanjikan akan menjadikan Akira sebagai vampir terkuat. Akira yang sudah sangat marah dengan ocehan vampir itu, langsung menyerangnya secara membabi buta. Namun sepertinya si vampir bernama Miyabi itu punya kekuatan rawa rontek. Ya, rawa rontek. Bukan rawa bebek. Terlihat dari tubuhnya yang bisa pulih lagi.
Akibat kemampuan Miyabi yang overpower, Akira pun terdesak. Melihat Akira terdesak, tanpa pikir panjang, Ngatemi ceweknya Akira langsung memanah Miyabi. Tersinggung dengan panah asmara Ngatemi, Miyabi langsung menangkap Ngatemi, dan tujuannya yaitu menggigit leher Ngatemi. Siapa tahu dari gigitan itu Ngatemi berubah jadi vampir, bukan jadi wudel bolong. Oh maaf, yang berubah jadi wudel bolong itu Suketi, bukan Ngatemi. Balik lagi ke alur cerita, Miyabi yang sangat berhasrat untuk mengenyot Yuki Ngatemi, tiba-tiba dikejutkan dengan anak panah yang mengenai bijinya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Akira. Dibawalah lari Yuki Ngatemi. Dan ternyata, anak panah yang mengenai Miyabi adalah milik Ken, si vampir berkacamata. Takut ulahnya bakal ketahuan, Ken pun ngumpet di balik bukit dan bersambung.